Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, edisi Rabu 24 September 2025. Malam ini kita akan memuji nama Tuhan, sekaligus kita akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, terima kasih untuk penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus sepanjang hari ini Tuhan telah memberkati kami dalam menjalani berbagai kesibukan kami. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menerima firman Tuhan, kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, pembacaan kita malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 106 ayat 40 sampai 48. Firman Tuhan, maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam pujian-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan, amin, haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema kita malam hari ini mengatakan di dalam penghukuman ada pengampunan. Bapak Ibu, dari tema ini ada dua pertanyaan yang sering muncul dalam proses kehidupan beriman seseorang. Yakni yang pertama, jika Allah adalah kasih, mengapa masih ada penghukuman? Dan yang kedua, jika manusia berdosa, mengapa masih ada pengampunan? Nah, dari dua pertanyaan ini, seolah-olah mau mengatakan bahwa Allah itu pelin-pelan, Allah itu tidak konsisten. Lalu, apakah benar seperti itu? Bapak Ibu yang kekasih, Allah itu tidak pernah pelin-pelan. Firman-Nya dari Ibrani pasal 13 ayat 8 jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini, baik kemarin, maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jika dalam pembacaan kita Mazmur 106, Allah menghukum Israel, lalu kemudian mendengar seruan mereka dan Allah mengampuni mereka, itu bukan berarti bahwa Allah tidak konsisten. Sebaliknya, itu mau menunjukkan dua sisi karakter Allah. Bahwa Allah itu adil. Ia menghukum dosa karena Ia kudus. Dan bahwa Allah itu kasih. Ia mau mengampuni orang yang bertobat. Sebab Ia penuh kasih. Pertanyaan bagi kita, mengapa Allah menghukum? Kalau kita melihat konteks saat itu, bangsa Israel sering jatuh ke dalam dosa. Mereka menyembah berhala, mereka mengkhianati kasih Tuhan, bahkan mereka hidup tidak taat kepada Tuhan. Mereka mengalami penghukuman, yakni diserahkan ke tangan bangsa asing. Mereka ditindas, mereka begitu menderita. Namun sekalipun Israel ini jatuh ke dalam dosa, mereka jatuh ke dalam penghukuman Allah, tetapi ketika mereka berseru, Allah tetap mendengarkan mereka. Inilah bukti bahwa kasih setia Tuhan jauh lebih besar daripada murkanya. Sesungguhnya Allah ingin menunjukkan bahwa penghukumannya itu bukanlah tanda bahwa Ia membenci umatnya.
tetapi bentuk kasih agar umatnya kembali ke jalan yang benar. Seperti seorang ayah mendisiplinkan anaknya dari kecil, tentu mengharapkan agar ketika anaknya dewasa dia memiliki sikap yang bertanggung jawab. Demikian juga Allah mendidik umatnya. Kemudian Mazmur ini ditutup dengan doa. Selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami. Nah, ini merupakan bentuk pengakuan bahwa hanya Allah yang sanggup memulihkan umatnya. Dari sini kita belajar bahwa dalam penghukuman ada jalan pengampunan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita melihat orang tua menegur anaknya, atau bahkan mungkin kita sebagai orang tua menjadi pelaku. Hari ini dimarahi, tetapi kemudian anak itu kembali disayang dan dipeluk. Nah, pertanyaannya, apakah orang tua itu pelin-pelan? Tentu tidak. Demikian juga dengan Allah. Kalau kita ditegur melalui masalah, melalui sakit penyakit, maupun melalui kesulitan-kesulitan, itu bukan karena Allah tidak konsisten, tetapi karena Ia setia pada kasih dan kekudusannya. Dalam penghukuman itu ada kasih. Dalam pengampunan ada keadilan yang sudah ditanggung oleh Kristus bagi kita semua. Jadi kita diajak untuk melihat penghukuman itu bukan sebagai bukti bahwa Allah berubah. Penghukuman itu bukan bukti bahwa Allah membenci kita, tetapi sebagai cara Allah untuk mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Karena itu firman kita hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita salah, ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, jangan lari dari Tuhan, tetapi kembalilah kepadanya. Mari belajar melihat penghukuman Allah itu bukan sebagai akhir, tetapi sebagai jalan menuju pengampunan dan kehidupan yang baru. Kiranya kita hidup selalu dalam pertobatan, kita hidup selalu dalam penuh ungkapan syukur dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Penuh penyembahan, kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Yang mengerti, Kau menunjukkan Allah itu kasih. Oh, 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 oh. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu,
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita bersyukur, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini, meskipun badan kami lelah, namun kami kembali disegarkan melalui firman kebenaran Tuhan, yang terus menguatkan kami, bahwa meskipun kami sering lalai, kami sering jatuh ke dalam dosa, kami sering melakukan kesalahan, kami tidak taat kepada Tuhan. Namun ketika kami datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan akan mengampuni kami. Ajar kami Tuhan, untuk terus taat dan setia kepada firman Tuhan, dan biarlah kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap anggota jemaat Tuhan, di dalam berbagai kehidupan mereka, di dalam rumah tangga masing-masing. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupinya, sehingga rumah tangga yang Tuhan telah karuniakan boleh dibina dengan baik, mendidik anak yang Tuhan karuniakan dengan penuh kasih, dan biarlah damai Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan keluarga anggota jemaat. Berdoa untuk pekerjaan usaha yang dilakukan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, kiranya boleh dikerjakan dengan penuh ketekunan, boleh bertanggung jawab untuk pekerjaan itu, sehingga melalui semuanya itu, berkat-berkat Tuhan senantiasa dialami dan dinikmati oleh anggota jemaat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anggota jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh maupun dalam proses pemulihan. Tuhan berkati mereka, berkati setiap usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Biarlah semua usaha itu boleh mendatangkan pemulihan bagi mereka, dan mereka boleh kembali menjalani aktivitas mereka sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam duka cita oleh karena ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan dan menghiburkan segenap keluarga. Bahkan pakai kami Tuhan, agar dapat menjadi saluran penghiburan bagi segenap sesama kami yang saat ini dalam pergumulan oleh karena duka cita. Kami berdoa untuk rencana-rencana anggota jemaat. Tuhan memberkati setiap rencana-rencana mereka, bahkan setiap pergumulan-pergumulan mereka, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara di atasnya, dan biarlah setiap rencana itu boleh berjalan dengan baik. Setiap pergumulan itu boleh diselesaikan dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pendeta, majelis gereja, pengerja gereja, bahkan pengurus OIG. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah kami boleh terus diberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga kami mampu bertanggung jawab. Kami setia mengangkat pelayanan ini di tengah-tengah jemaat, dan itu semua demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati setiap pemerintah-pemerintah. Biarlah mereka dapat memerintah dengan baik. Mereka dapat memerintah dengan bijaksana. Sehingga kami di dalamnya boleh menikmati rasa tentram, rasa damai yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Berkati setiap pemerintah agar dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengistirahatkan tubuh jasmani kami.
Kami mohon perlindungan daripada Tuhan, melingkupi kehidupan kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh menstabilkan tubuh kami. Dan di pagi hari, Tuhan kembali memungkinkan kami untuk menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami kembali menjalani aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami alami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk persekutuan kami ini. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang berdoa, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam Jemaat Karambe pada malam hari ini. Selamat beristirahat bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.